warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat meskipun belajar dari rumah. Pada pagi hari ini, kita akan belajar materi tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai meliputi 1. Mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. 2. Mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. 3. Mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan. 4. Mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi. 5. Mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik. Baiklah anak-anak, sekarang kita langsung saja mulai pembelajarannya. Pernahkah kalian mencari tahu barang-barang yang kalian gunakan berasal dari mana? Apakah semuanya berasal dari negara Indonesia? Sekarang coba amati barang-barang yang ada di sekitar kalian. Menurut kalian, barang-barang yang ada di sekitar kalian berasal dari negara mana? Ya, ternyata barang-barang yang kita gunakan tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari negara lain. Kalau dari Indonesia ada batik, dari luar negeri misalnya ada boneka dari Tiongkok, jam tangan dari Swiss, karpet dari Turki, mobil dari Jepang, dan susu dari Selandia Baru. Produk Indonesia juga bisa ditemui loh di luar negeri. Nah, barang-barang tersebut bisa ditemui di negara lain akibat perkembangan transportasi dan komunikasi. Ini menunjukkan bukti apa ya? Tepat sekali, bukti globalisasi. Pada era globalisasi ini, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk negara-negara di kawasan ASEAN. Lalu, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Untuk lebih memahami peran Indonesia ini, kalian baca artikel berita pada buku tema halaman 3-4. Kemudian, carilah informasi bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya melalui berbagai media, seperti surat kabar, internet, ataupun majalah. Pada era globalisasi ini, listrik memiliki peranan yang sangat penting. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan berbagai sumber energi, seperti angin, air, sinar matahari, dan masih banyak lagi yang lain. Kira-kira bagaimana ya proses penghasilkan listrik dari PLTA? Untuk mengetahui informasinya, coba kalian baca teks berikut ini.
kalian sudah mendapatkan informasi tentang bagaimana proses menghasilkan listrik dari PLTA. Sekarang, coba tuliskan informasi penting setiap paragraf pada lembar kerja di buku siswa halaman 7. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati batik? Batik memiliki motif yang beragam. Ini menjadikan batik diminati oleh masyarakat. Di era globalisasi ini, batik sudah dikenal dan dipasarkan hingga ke mancanegara. Hal ini membuktikan bahwa produk Indonesia tidak kalah bersaing dengan produk luar dan mampu bersaing di era globalisasi. Untuk memperkenalkan suatu produk, diperlukan sebuah media. Salah satunya adalah reklame. Tahukah kalian apa itu reklame? Untuk mengetahui apa itu reklame, coba amati 3 gambar yang ada di bawah ini. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Di antara 3 gambar ini, manakah yang termasuk gambar reklame? Tepat sekali, gambar 1 dan gambar 2. Jadi, sudah tahukah kalian apa itu reklame? Iya. Reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Nah, dari gambar yang tadi sudah kalian amati, kira-kira apa saja ya ciri-ciri dari reklame? Mari kita cari tahu. Ciri-ciri reklame antara lain informasi jelas dan mudah untuk dimengerti, memuat informasi yang benar, mampu menarik perhatian, dan mudah diingat. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi bisa kita jumpai di lingkungan terdekat kita, di mana terdapat bermacam-macam usaha dan profesi yang dijalankan masyarakat. Keberagaman ekonomi ini menciptakan kondisi ekonomi yang berbeda. Menurut kalian, bagaimana sikap yang harus kita kembangkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi tersebut? Coba kalian baca cerita pada halaman 18-19. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada pada halaman 19-20. Keberagaman ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kita harus menghargai keberagaman yang ada di sekitar. Kita harus bersikap rendah hati, menghargai orang lain, dan jangan lupa untuk selalu hidup sederhana agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menghasilkan energi listrik melalui PLTA. Nah, sekarang tahukah kalian bagaimana proses masuknya listrik dari sumber pembangkit listrik ke rumah-rumah warga? Coba kalian amati gambar berikut ini. Energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit. Dari pusat pembangkit, kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Setelah melalui SUTET, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga.
Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dari hasil pengamatan gambar tadi, dapat kalian ketahui bahwa komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, transformator penaik tegangan, dan transformator penurun tegangan. Nah anak-anak, hari ini kalian sudah belajar banyak hal. Masih ingat tadi belajar apa saja? Yang pertama, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN. Yang kedua, bagaimana cara menghasilkan listrik melalui PLTA dan cara penyalurannya hingga sampai ke rumah-rumah warga. Yang ketiga, mengetahui ciri-ciri reklame. Dan yang keempat, bagaimana mengembangkan sikap dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Oke anak-anak, selanjutnya kalian mengerjakan soal evaluasi berikut ini. Anak-anak, jangan lupa untuk mengirimkan jawabannya pada guru kalian ya. Sekian untuk video kali ini. Semoga anak-anak tetap bersemangat dalam belajar dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Selalu berbakti kepada kedua orang tua dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.